Halo semuanya, semakin suasana pendalaman di dalam retreat ini menjadi lebih bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan semuanya. Bantuan suara gracias, nyanyiannya juga baik, dan kabar-kabar dari luar negeri juga baik juga. Hari ini kita baca kitab Yohanes, mulai pasal 21, mulai ayat 15 sampai 25 kita baca. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, ya, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan ke mana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau di tempat yang tidak kau hendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengangkat dan mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang suamanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Sampai 25 kita baca. Di dalam kehidupan rohani kita ada yang sesuatu yang kita tahu, tetapi tidak semuanya turun sampai hati kita. Jadi, memang jika kita mempunyai banyak pengetahuan, tetapi pengetahuan itu hanya terletak, dan jika itu tidak akan turun sampai hati, itu tidak akan mempengaruhi kepadamu apa-apa. Seperti waktu saya ada di dalam tentara dan dilatih di sana, di pelatihan tentara, di situ ada yang tempat-tempat yang menyimpan barang-barangnya. Paling di bawah ada yang kasur, setelah itu ada yang selimut, lalu ada yang helm, ada yang semua barang-barang dikasih oleh pemerintah simpan di sana. Satu ketika saya bangun dari tidur, tiba-tiba saya temukan sarung tangan di atasnya sudah tidak ada lagi. Memang ya di dalam tentara ada banyak pencuri, tapi di dalam tentara mereka tidak bilang itu pencuri, tetapi hanya pemindahan barang saja. Karena walaupun mereka mencuri, tetapi masih tetap ada di dalam bawah pertanian pertahanan.
Jadi tiba-tiba ada seorang mencuri sarung tanganku. Waduh, ini bahaya saya kira. Setelah saya pergi ke pelatihan dan sekitar 200 orang berada di dalam satu tentara, seperti berjalan-jalan harus mengangkat tangan tinggi sekali, seperti yang seorang lahir sebagai seorang laki-laki adalah aku tentara begitu. Lalu 199 tangan yang lain sudah pakai sarung tangan yang biru dan itu dapat dilihat warna biru. Tapi saya sendiri tidak. Jadi yang merasa dingin itu nggak masalah bagi saya. Tapi waktu itu banyak yang terpukul. Jika yang atasan saya bilang, "Aduh, di mana sarung tanganmu?" Kalau begitu, jika dia memukul, bagaimana? Saya takut kepadanya. Ini adalah tempat tentara. Tidak ada cara yang lain. Aku harus mencuri satu lagi. Saya kira begitu. Jadi pada saat orang-orang yang semua yang tertidur, saya pergi ke kamar kecil pura-pura. Lalu pada saat baliknya mengambil satu. Seperti yang memindahkan barang satu dua lalu sudah cukup. Jadi pada saat saya hilang, ya itu tidak boleh dikatakan hilang, tapi pindahkan satu kali, dua kali setelahnya akan menjadi milikku. Nah, pada saat itu tiba-tiba ada apa yang saya berpikir adalah, ya jika kamu mencuri barangnya sarung tangan, memang mungkin tidak akan ditangkap. Tetapi jika misalnya, jika kamu tertangkap dari pencurian itu, semua tahu kamu orang-orang percaya Yesus. Tapi setelah itu apa kamu bisa memberitakan Injil ke orangnya? Saya hanya berpikir begitu sederhana, tetapi ini bukan masalah yang kecil. Jika saya tidak tangkap dalam pencurian nggak apa-apa, tapi jika tertangkap, ya Pak Oxopak itu seorang katanya orang Kristen, tapi dia mencuri. Bagaimana dia memberitakan Injil? Tidak masuk akal. Begitu saya tidak akan mungkin memberitakan Injil. Jika saya tidak memberitakan Injil, pasti sulit sekali hatiku ya selama saya tinggal di dalam tentara ini. Nah, jadi sekarang aku yang ranking yang paling rendah, orang yang dilatih, tetapi senang sekali hidup di dalamnya. Karena waktu itu orang-orang di Korea miskin sekali dan zamannya lapar. Dan banyak orang lari dari tentara. Karena mereka berpikir tentang kampung halamannya mau lari. Tetapi saya berpikir jika saya hidup sepanjang tahun sebagai prajurit biasa, tapi itu mungkin enggak apa-apa, saya kira begitu. Ya, seperti begitu karena saya dapat memberitakan Injil seterusnya. Jadi jika saya tidak akan ditangkap, ya mungkin enggak apa-apa. Tapi jika saya tertangkap bagaimana? Bisa memberitakan Injil? Tidak mungkin. Jadi pada hari itu saya berdoa, ya Tuhan, aku tidak akan mencuri sarung tangan. Tapi saya minta tolong bagi Tuhan. Inilah tentara Tuhan. Tidak ada jalan bagiku, tapi bagimu Tuhan sudah bisa mungkin. Tolong Tuhan memberikan satu pasang sarung tangan. Nah, ternyata akhir-akhirnya itu menjadi berkat besar kepadaku. Dan setelah semua latihan selesai pada hari itu, ada jam istirahat sekitar 10 menit. Dan karena kami baru masuk ke tentara, semuanya ya orang-orang asing, kita nggak tahu namanya sendiri juga. Tapi dalam 10 menit istirahat, ada yang orang datang, "Hei, kamu Pak Koksu." "Kenapa?" Saya bilang. "Kenapa kamu tidak pakai sarung tangan?" Dia tanya. Dia melihat aku tidak pakai sarung tangan. Saya bilang, aduh, sudah ini menjadi masalah bagiku. "Ada apa?" "Semalam ada yang mencuri sarung tanganku." "Oh, kamu yang bodoh ini. Kenapa kamu tidak bilang kepada aku?" Seperti orang-orang di tentara bilang gitu. "Apa kamu punya dua?" "Oh, saya punya dua sarung tangan." "Oh, kamu curi dari mana?" Saya bilang. "Oh, saya tidak curi." "Kalau kamu tidak mencuri, bagaimana kamu punya dua?" Karena yang officer di sini adalah saudaraku. Karena saya mempunyai penyakit yang
di tanganku, jadi dia memberi satu sarung tangan lagi. Lalu dia, oh ini coba kita ambilnya. Jadi dia memberi satu sarung tangan kepadaku. Memang dengan harganya ini adalah harga yang murah sekali, ya, yang sederhana, yang murah. Tetapi itu menjadi kesaksian dan bersyukur kepada Tuhan sepanjang tahun, tidak akan lupa. Ya, Tuhan tetap kerja di dalam tentara juga. Saya merasa syukur sekali. Dan pada hari itu, saya sungguh mempunyai hati untuk mencuri sarung tangan. Ya, di sini nggak ada pilihan lain. Jika saya tidak, saya akan dipukul dari asisten serasanya. Jadi saya putuskan akan mencuri. Tapi apa yang Tuhan memberi hati kepadaku? Ya, kamu kemungkinan tidak akan tangkap. Tapi jika kamu tertangkap, apakah kamu bisa berani memberitakan Injil di sini? Oh, tidak akan mungkin kan? Pasti tidak akan bisa beritakan Injil di sini. Jadi, hanya pencurian itu sudah cukup, saya tidak bisa melayani di tentara. Ya, jika saya terpukul, Tuhan, aku tidak akan mencurinya. Tapi Tuhan tolong memberi satu sarung tangan. Memang ini tidak akan mungkin jadi, tapi yang temannya memberi sarung tangan. Dan lalu ada apa yang saya sadar adalah, ya, Yesus tetap ada di dalam tentara juga. Nah, saya menerima banyak kekuatan baru yang luar biasa. Selama 3 tahun saya berada di dalam tentara, saya merasa berbahagia sebab Tuhan. Nah, dan juga saya mengajar narapidana di penjara sekitar 10 tahun lamanya. 2 penjara di kota Suwon sama kota Daejeon, saya mengajar 10 tahun. Dan banyak orang yang jahat saya bertemu. Dan di antara mereka ada beberapa orang yang berpikir, misalnya, jika mereka ingin mencuri, dia mau mengambil sesuatu barangnya, kiranya mereka, jika mereka menghitung kemungkinan akan tertangkap, ya pasti akan tertangkap. Terkadang ada yang tidak akan tangkap, tetapi kenapa ada yang banyak yang tertangkap di dalam penjara? Tapi yang penting adalah dalam hati manusia berfungsi dengan aneh, seperti ada seseorang yang ingin sesuatu dengan sesungguhnya, ya, dengan mata pandangan yang normal, kemungkinan dia tangkap atau tidak bisa menghitung. Tetapi jika dia mempunyai keinginan melebihi untuk mempunyainya, kiranya dia tidak akan tangkap kali ini, begitu. Jadi di dalam penjara, saya ketemu orang tertangkap dari pencurian-pencurian itu. Lalu di dalam tentara, dia berpikir, oh kenapa saya tertangkap? Oh, waktu itu saya tinggalkan sidik jari, saya tertangkap. Dia berpikir begitu. Nah, jadi ada apa yang mereka berpikir di dalam penjara? Ada seseorang yang sungguh ingin mencuri. Oh, karena saya tinggalkan sidik jari, jadi saya tertangkap. Dan kali berikutnya, jika saya pakai sarung tangan yang 2 karat, ya tidak akan tangkap kali ini kiranya. Lalu tertangkap lagi. Kenapa kali ini ditangkap? Dia berpikir, oh iya, pada saat saya masuk ke dalam rumahnya, kebetulan ya suaminya pulang dari kerja jadi saya tertangkap. Nah, saya tidak menghitung itu. Lalu, jika saya mencuri sebelum suaminya pulang kerja, mungkin saya tidak akan tangkap. Begitu mereka berpikir seterusnya. Ada yang keluar dari penjara, kadang balik 3 tahun kemudian, ada yang balik 2 tahun kemudian, ada yang 6 bulan kemudian balik lagi. Ada yang balik 6 bulan dalam 1 minggu, dan 1 hari pun ada yang balik. Dengan begitu, mereka ingin sekali memiliki sesuatu. Semakin banyak mempunyai hati keinginan untuk memiliki sesuatu, makin banyak
berpikir tidak akan tertangkap kiranya. Jadi ini seperti psikologi kepada orangnya. Seperti perempuan tangkap tali perzinahan. Dia seharusnya dihukum mati, dilempar batu. Nah, waktu itu kenapa perempuan itu berbuat zina? Karena dia mempunyai keinginan berzina. Oh, orang ini tampan. Jika saya tidur samanya akan baik. Dia berpikir begitu. Pada saat dia mempunyai hati yang perzinahan, keinginan, waktu itu pikiran-pikiran yang normal akan berubah. Seperti jika saya melakukan cara ini dan yang lain, mungkin tidak akan tangkap kiranya. Jadi perempuan ini berzina sebab tidak hanya karena keinginan-keinginan. Tetapi jika dia menghitung kemungkinan dia tertangkap dan dihukum mati, dia tidak akan berzina. Tetapi dengan cara ini dan yang lain, saya berzina, pasti orang tidak akan tahu. Dia berpikir begitu sebabnya dia tertangkap dan dihukum mati sekarang. Ya, ada seseorang berpikir, ya, jika saya ketemu orang dan mengingini dan baik, ya memang biasanya kita semua mempunyai hati-hati begitu. Tapi perempuan itu cantik sekali, aku ingin tidur bersama dia, aku ingin tidur sama perempuan itu. Pada saat kita ada seseorang yang mempunyai hati-hati yang itu, dan dia cari bagaimana dia akan tidak akan tangkap kan? Dan orang ditipu bagiannya. Perempuan itu sudah tahu jika dia tertangkap akan dihukum mati, dilempar batu dan mati. Tapi kenapa dia berzina walaupun dia sudah tahu? Karena dia menipu diri sendiri. Karena dia ingin sekali untuk bersama dengan laki-laki yang lain. Jadi pikiran itu membawa dia untuk tidak akan tertangkap kiranya. Orang-orang yang bermain judi juga sama. Ini cara gampang untuk cari uang kan? Jadi beberapa mainan sudah dapat banyak uang. Jadi tidak ada yang bermain judian sebab untuk hilang. Kiranya mereka semua ingin hasil uang. Jadi kiranya mereka terus akan kemungkinan menang kali ini. Dan mereka kira menang tapi kalah akhirnya. Kalau begitu, jika orang bisa berpikir sesuatu, ya sebelumnya saya kira akan menang tapi kalah. Kali ini pun saya kiranya akan menang tapi kemungkinan akan hilang juga. Jika dia bisa berpikir sampai demikian, orang tidak akan bermain judi. Saya juga, pada saat saya hilang sarung tangan itu, saya juga kiranya dengan cara ini dia akan tangkap, saya berpikir. Tapi apa yang Tuhan memberi hati bagiku adalah, ya mungkin kamu tidak akan tangkap. Tetapi jika kamu tertangkap, bagaimana kamu berita Injil di sini? Tidak akan mungkin. Kalau begitu, sepanjang kehidupanku saya akan merasa sulit sekali. Jadi Tuhan, selama saya memberitakan Injil, dan officer pendidikan melihat saya memberitakan Injil. Lalu dia tanya, apa kerjamu sebelum datang di tentara? Kata aku penginjil. Oh, benar sekali, kata kiranya. Dulu dia berkata, sebelumnya saya ikut kerja dengan rajin, tapi setelah saya datang di tentara, saya tidak percaya Tuhan lagi, tidak beribadah lagi. Tapi kemarin saya melihat Anda memberi khotbah kepada orang-orang di bukit. Walaupun dingin, saya merasa terharu sekali. Ada apa yang saya bisa membantu? Kata dia. Adalah officer namanya Bang Gemin. Sekarang dia tinggal di dekat sini. Ya, dia selesai hidup sebagai tentara, jadi kornel. Waktu saya ketemu terakhir kali, waktu saya selesai jangka waktu latihannya, saya duduk di kantornya sebelum dia masuk kantor. Pada saat dia datang, saya sampaikan salam kepadanya. Saya bilang, saya terima kasih banyak, aku sekarang lulus dari sini. Aku sampaikan terima kasih kepadamu. Dia berkata, oh ya, coba datang ke sini. Tadi saya berpikir mau kutus kamu ke penjaga di ibu kota.
atau Busan atau Daegu. Ada beberapa tentara-tentara di antara base komunikasi yang terbaik. Jadi saya mau kirim Anda di pusat penjaga ibu kota atau kota Busan atau kota Daegu, daerah-daerahnya. Tetapi jika Anda kerja tidak sama saya, kemungkinan itu menjadi bantuan bagi kehidupan rohani aku. Jadi, saya biarkan Anda kerja di sini. Jangan merasa sedih oleh sebab itu, dia berkata. Kebetulan, 1 bulan sebelum lulus, kami berteman, berdoa, berkata, salah seorang dari kami harus tinggal di sini, harus memimpin ibadah di sini. Kami berdoa begitu, tapi dengan cara manusiawi, itu mustahil kami tinggal di sana. Tetapi, oleh sebab dia, saya tinggal di sana. Saya berterima kasih dan keluarnya, lalu lari ke mereka dan masuk ke dalam bunker dan mengunci di dalam. Ya Tuhan, aku bisa di sini. Ini kerjamu Tuhan. Jadi, kebahagiaan yang kasih cinta Tuhan yang tidak sama sekali dapat dari dunia ini, terima dari Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sudah tahu tentang aku. Engkau sudah tahu di mana aku pergi. Nah, seperti di dalam kehidupan kita, banyak yang kesulitan yang saya mengalami. Tetapi, Tuhan tetap bersama dengan aku. Dan setiap saat, kapan saja yang saya mempunyai kesulitan, Tuhan tetap membantu dengannya. Nah, setelah itu, saudara, jika ada banyak uang di dalam ruangan itu, saya tidak menyukainya, saya tidak mau jadi presiden, sepertinya begitu. Dan hati Tuhan itu, kasih Tuhan itu, karunia dari Tuhan. Jika kita temukan itu, kita pasti mau mengorbankan diri untuk melayani Tuhan. Karena penuh dengan berterima kasih bagi Tuhan. Jadi pada saat saya melakukan yang lain, itu tidak akan membahagiakan aku seperti begini. Tidak akan membuat aku berbahagia. Ya, seorang pendeta Oxford ini bukan apa-apa. Secara manusiawi, karakternya tidak baik. Ada banyak yang titik-titik yang tidak baik. Tetapi, sebab Tuhan bersama dengan aku, dan berapa kali saya berjalan, setiap kali saya berjalan memang ada banyak yang melawan aku, tapi semuanya kalah di depanku. Ada yang beberapa yang berkata jahat kepadaku, dan ada yang ingin menghancurkan aku juga. Tapi tetap Tuhan menjaga. Saya melihat Tuhan jaga. Tuhan itu tetap hidup di dalam kita. Pagi hari ini, apa yang saya sampaikan adalah Petrus adalah salah satu murid dari Yesus. Pada saat Yesus mati atas kayu salib, Yesus ditangkap di Getsemani, lalu diambil oleh tentaranya. Dan Petrus sama Yohanes, yang lain semuanya kabur. Ini berdua, mereka ikut Yesus dari jarak agak jauh darinya. Lalu mereka membawa Yesus ke rumahnya Anas, imam kepala pada itu. Tapi Yohanes sudah tahu dengan mereka dan juga kenal dengan hamba yang menjaga pintunya. Jadi Yohanes bisa masuk di rumahnya, tetapi Petrus tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi Yohanes ikut dia, dan dia berkata kepada hamba perempuan yang menjaga, "Nah, ini temanku yang ingin masuk bersamaku. Boleh dia masuk?" Ya, boleh. Dengan ini dia membawa Petrus ke dalam. Lalu hamba perempuan ini berkata kepada Yesus, "Oh, bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan," dia berkata. "Oh iya?"
Oh, ini sepertinya murid Yesus. Oke, silakan masuk aja. Dengan begitu dia masuk. Nah, dari sana dan dari depan rumah mereka membakar api dan dekatinya. Dan pada saat mereka dingin, Petrus juga berada di dekat api. Lalu mereka menemukan wajah dari api. Oh, kamu adalah murid Yesus. Kamu adalah benar-benar murid Yesus, berkata. Lalu dia berkata, Petrus bilang, maksudmu apa? Aku tidak tahu orang ini. Seperti begini, dia menyangkal Yesus 3 kali. Waktu itu, ya ayam berkokok dari luar. Lalu Yesus berkata, kamu akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Lalu Petrus merasa sedih dan keluar dari sana dan menangis parah. Dan akhirnya Yesus mati atas kayu salib. Dan semua murid-muridnya berputus asa. Dan pada saat mereka berkumpul dan Yesus bangkit. Dan Yesus datang di ruangan mereka berkumpul. Apakah Anda ada pendamaian? Dan dengan begitu Yesus kasih tahu tanda paku di tangannya dan buktikan dia bangkit. Biasanya jika sebelumnya ya, Petrus harus datang kepada Petrus, oh Anda bangkit, terima kasih banyak, harus berkata. Tapi sekarang Petrus berpikir, aku sudah menyangkal Yesus 3 kali. Itu menyakiti hati dia, mempres dia. Jadi dia hanya berada di belakang, lalu Yesus pergi dari sana. Dan sekarang Petrus menyesal sekali. Aku menyangkal Yesus. Aku yang menyangkal Yesus, begitu. Nah, semakin banyak dia berpikir, hati itu menjadi lebih besar di dalamnya. Seperti jika kita berpikir tentang Tuhan, ya Tuhan menjadi lebih besar. Jika kita berpikir tentang uang menjadi besar dalam hati kita juga. Jika kita mau menjadi tampan, ya kami fokus kepadanya dulu. Sepertinya begitu. Jika seorang tampan seperti yang 70% dari yang lain, tapi kiranya dia, aku tampan yang nilai 100. Nah, seperti begini, sesuai dengan perasaan-perasaan manusia, mereka menerima yang beda dari faktanya. Pada saat saya membaca Alkitab, ada apa yang saya mengenal adalah, kenapa ini susah dibaca? Karena sebelum saya membaca novel, itu mengakibatkan perasaan-perasaan, jadi saya merasa senang, gembira, atau kesedihan juga. Pada saat kita membaca Alkitab ini, di dalam kita ada apa yang Tuhan berkata, kita temukan hati Tuhan. Seperti yang cerita yang kita membahas yang tadi, Petrus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Dan setelah Yesus bangkit berdiri, dan Petrus, dia ingin terima Yesus. Ya, engkau, Yesus sudah bangkit. Dia harus gembira dan terima Yesus. Memang seharusnya dia gembira dan terima Yesus. Ya, Yesus sudah bangkit dari kematian. Dia harus menari, senang, sukacita, berkata begitu, ya kan? Tetapi dia diam saja. Karena dia adalah yang sudah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, di sini Alkitab berkata, Yohanes pasal 21 yang pasal yang terakhir ini, Tuhan sudah berkata tentang hati Petrus sama hati Tuhan Yesus. Dan Petrus memang senang berbahagia dan bersyukur Yesus bangkit. Oh iya, engkau sudah bangkit. Ya, Yesus bangkit. Dia muji Tuhan dan menari dan sukacita seharusnya. Tetapi hatinya tertangkap oleh iblis. Kamu telah menyangkal Yesus, tidak hanya 1 kali, 3 kali. Apa kamu murid Yesus? Sepertinya. Seharusnya gembira dia, harus bersyukur dia, harus memuji Tuhan. Tetapi dia diam, berputus asa saja. Dia diam, tidak bisa melakukan, berkata apa-apa.
Dan lalu Yesus pergi dari sana. Lalu Petrus yang merasa sedih sekali. Aku yang menyangkal Yesus 3 kali. Apakah aku seorang murid Yesus? Coba dengarkan ini. Selama Petrus berpikir begitu, tapi coba dengarkan pendapatku. Ya Yesus, Petrus, kamu sudah menyangkal 3 kali. Batas orang yang mencuri dan membunuh, dosa itu pun diampuni oleh Yesus. Penyangkalanmu itu pun sudah diampuni. Ya kan? Kesalahan Petrus yang menyangkal Yesus pun diampuni. Jadi jika ada seseorang yang mempunyai kesedihan, tapi jika tidak ingat itu, tidak akan merasa sedih. Waktu itu sama dengan tidak ada kesedihan. Benar enggak? Jika orang yang bergembira, hal-hal yang gembira, tapi jika dia tidak ingat itu, kegembiraan itu tidak akan membuat dia berbahagia. Banyak ingatan yang ada di dalam pikiran kita, itu tidak akan hidup dalam satu saatnya. Kadang hidup, kadang mati. Walaupun kita mempunyai waktu yang kesedihan, tapi jika kita berpikir tentang ingatan yang terbaik, kita bisa hidup berbahagia. Bagaimanapun kita merasa kesulitan, tapi jika kita terus bisa ingat yang baik, kita bisa hidup dengan berbahagia. Jadi banyak orang ditipu olehnya. Orang jatuh ke tangan penyamun dan orang-orang yang berbuat perzinahan. Jika dia mengingini perzinahan, dia tidak akan mungkin tertangkap. Jadi dia berbuatnya. Jika orang yang mencuri, kiranya dia tidak akan ditangkap. Sebab itu penjaranya masih penuh sekali. Bisa paham kan? Seperti begitu sekarang iblis terus berkata kepada Petrus untuk membesarkan hati, kamu telah menyangkal Yesus terusnya. Jadi saudara, kita semua sempat bersalah, kita sempat berdosa, kita sempat berbuat kekotoran dan kita dapat menyangkal Yesus. Tetapi Tuhan telah menghapuskan semuanya dan Tuhan dapat membawa kita kepada Tuhan. Memang pekerjaan Tuhan adalah yang luar biasa. Akhir-akhir ini Tuhan membuka jalan kepada yang kami untuk memberitakan Injil di mana-mana. Saya tidak sama sekali berpikir ini saya kerja baik. Karena siapa yang kerja dengan kami adalah orang-orang yang hebat sekali. Pendeta Iminchel sama dengan orang-orang yang panitia kami, mereka selalu berpikir tentang gereja sama jemaat, membuat acara dan membuat program seterusnya. Dan kali ini juga panitia dari gereja berkata, kali ini biar jemaat membayar untuk penghadiran acara retreat sekitar 100,000 per orang. Kepada yang baru datang, biarkan aja dia hadir. Tapi jemaat-jemaat kami juga saja, biar mereka menyatakan berterima kasih untuk retreat, biar mereka mempersembahkan untuk penghadiran. Lalu kami akan membeli proyektor untuk gereja-gereja di Afrika. Sekarang Pandan Suara Gracias, mereka sekarang membuat film untuk Christmas Cantata dan beberapa movie yang kami akan buat lagi. Dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang terjadi di sini. Kami buat bioskop dan kapan saja ada waktu kami membuat seminar untuk menggunakannya. Kalau begitu, ya di negara-negara Afrika bagus untuk penginjilannya. Jadi sedikit walaupun ya proyektor itu tidak murah, tapi membeli satu-satunya dan gereja di jemaat-jemaat di Afrika. Jadi pikiran-pikiran di panitia, mereka selalu berpikir tentang jemaat sama firman Tuhan selalu. Saya melihat Pendeta Iminchel menjadi ketua sinode dan kerja itu menjadi berbahagia. Kadang saya sarankan, ada yang memujikan. Dan kiranya jika saya tidak ada pun, mereka akan kerja baik-baik karena pekerjaan Tuhan melalui mereka adalah yang bagus sekali. Dengan begitu, Tuhan sedang memimpin kita. Tapi saudara, Petrus sekarang ini
Ada apa pikiran dia mempunyai adalah Yesus bangkit, tapi kenapa dia mati atas kayu salib? Mati karena dosa kita kan? Kalau begitu, dosa yang Petrus berbuat itu pun dihapuskan oleh kayu salib Yesus. Jadi hati Yesus, dia tidak memasalahkan Petrus menyangkal dia berapa kali saja. Walaupun ini menjadi dosa, tapi sudah dihapuskan oleh darah Yesus atas kayu salib. Tapi Petrus dia ditipu oleh iblis. Waduh, saya sudah menyangkal Yesus 3 kali. Bagaimanakah aku memanggil diri rasul darinya, murid Yesus? Tidak mungkin. Begitu dia mempres hatinya dengan perasaan-perasaan bersalah itu. Lalu Petrus berpikir, apakah aku murid Yesus? Aku tidak lagi, aku adalah nelayan saja. Aku harus pergi ke tangkap ikan aja. Dengan begitu, setelah dia menemukan bertemu Yesus yang bangkit, seharusnya dia menyaksikan Yesus yang bangkit, ya kan? Tetapi dia pergi ke tangkap ikan di Laut Galilea. Tapi malam hari itu dia tidak sama sekali tangkap apa-apa. Pagi-pagi benar, Yesus datang. Apakah ada lauk pauk? Katanya tidak ada Tuhan. Dan berkata jalamu di sebelah kanan perahumu. Waktu itu Petrus sadar inilah Yesus Kristus. Dan lalu dia nerang sampai Yesus dan datang kepadanya. Lalu dia sudah siap api arang dan siapkan ikan dan roti. Nah, Yesus sedang menunggu mereka. Lalu mereka sarapan bersama. Setelah selesai sarapan mereka, Yesus tidak berkata apa-apa yang lain, tapi dia berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini maksudnya apa? Apa yang Yesus kerjakan sekarang? Sekarang, Yesus kerjakan untuk hati Petrus. Dia mempunyai banyak pikiran-pikirannya. Pikirannya mengasihi Yesus. Dia mempunyai hati untuk mengorbankan diri untuk Yesus. Dan juga ada sisi yang lain, dia sudah menyangkal Yesus dan mempunyai tubuh yang lemah juga. Dan Yohanes 25 ini berkata, apa? Seperti kita sama dengan Petrus. Memang Anda pernah berbuat baik untuk Tuhan, mempunyai hati, mengorbankan diri untuk Yesus. Kita sungguh mengasihi Yesus juga. Kita sudah kerja untuk dia juga. Dan dia sudah mati atas dosa kita, dan kita ingin mengorbankan diri kepada Tuhan, ya kan? Tapi yang sisi yang lain, waduh, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimanakah aku menjadi orang-orang yang pelayan Tuhan? Dan ini semua pikiran-pikiran tercampur di dalam hati kita. Tapi sekarang di dalam hati Petrus, Yesus mau membesarkan bukan hati yang Petrus menyangkal Yesus. Tapi apa yang Yesus mau membesarkan dalam hati Petrus adalah hati dia mengasihi Yesus yang sedang disembunyi dalam hatinya. Yesus mau mengeluarkan dan membesarkan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lalu Petrus berpikir, bagaimana aku dipanggil rasulnya? Apakah aku muridnya? Aku yang menyangkal Yesus setiap kali, aku bukan muridnya. Lalu Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya, memang Petrus masih mengasihi Yesus dengan hatinya. Dia berkata, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Yesus bertanya ketiga kalinya, kenapa? Dalam hati Petrus, dia mempunyai hati untuk mengasihi Yesus. Yesus mengeluarkan hati yang tersembunyi itu dan membesarkannya. Petrus sudah mempunyai hati mengasihi Yesus, tapi sekarang tenggelam di bawah. Hanya yang terbang adalah ingatan dia menyangkal Yesus dan mempres dia dan menutup hati dia yang mengasihi Yesus. Jadi, kalau begitu orang akan jadi korup. Di dalam hatimu, saudara juga, kasih karunia yang Anda terima dan berkat, kasih, ya kan? Dari Tuhan, kita terima. Dengan itu kita menjadi dekat sekali sama Tuhan. Tapi pada saat kita bersalah, berdosa, iblis telah membuka hal-hal itu biar kita menjadi depres,
dan menghukum diri. Dengan begitu orang akan jatuh dari jalan yang berkat ini. Tuhan kerjakan apa? Dia masuk ke dalam hati Petrus dan mengeluarkan hati Petrus mengasihi Yesus dan membuka dan membesarkannya. Sebab itu dia bertanya 3 kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Waktu itu Petrus mulai berpikir ulang, dia mengasihi Yesus. Ya Tuhan, benar Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Aku mengasihimu Tuhan Yesus. Ya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Lalu, dalam hati Petrus, ada hati yang negatif yang menyangkal Yesus, dan positif yang dia mengasihi Yesus. Setelah mengeluarkan dua-duanya, ya, berkat yang dia terima lebih besar, hati mengasihi Yesus lebih besar daripada hati yang menyangkalnya. Ini bukan hati asaku. Ya, sebab aku takut saya berkata, tapi ini bukan maksudku. Aku mengasihi Yesus. Jadi, lalu dia kiranya apa? Ini bukan apa-apa dia menyangkal Yesus ini. Apa Anda setuju? Amin. Amin. Nah, sebab itu, pada saat Petrus menyangkal Yesus itu bukan apa-apa. Karena kasih yang lebih besar ada. Syukuran yang lebih besar, kegembiraan yang lebih besar tetap ada di dalamnya. Jadi setelah menanam semua dan membuka yang dia menyangkal Yesus, jadi dia menganggap diri, apakah aku murid Yesus? Ini apa kerja iblis? Orang-orang yang ditipu, meninggalkan gereja, memusuhkan gereja. Kenapa? Karena iblis terus memberikan hal-hal yang negatif ke hatinya. Tapi bagaimana kita terima keselamatan? Bagaimana kita menerima pengampunan dosa? Bagaimana kita dengar Injil Yesus Kristus? Bagaimana kita menerima keselamatan Tuhan? Dengan apa yang kita mengganti ini? Amin. Amin. Jika Anda pun ditipu oleh iblis, syukuran yang kita terima, berkat yang kita terima dari Tuhan, mungkin kita lupa. Tapi hal-hal yang negatif saja yang kita ingat seterusnya. Kalau begitu, Anda akan menjadi orang-orang yang negatif. Tapi ini memang hati diri sendiri, tapi kita tidak bisa melihat semuanya. Itu tidak bisa temukan semuanya. Tapi apa yang terlayang di atasnya, itu menguasai kita. Jika ada keputusasaan, kesedihan, hal-hal negatif yang kita berpikir, apa gunanya kita percaya Yesus? Ya, itu udahlah. Dengan begitu mereka meninggalkan gereja, meninggalkan dari iman. Mereka memusuhkan gereja, menghancurkan gereja. Hati-hati yang jahat ini akan keluar dari mereka. Tapi jika orang memikir tentang anugerah Yesus, mereka tidak akan melakukan begitu. Jadi Yesus berkata kepada Petrus untuk kerjakan apa? Untuk membesarkan hati dia mengasihi Yesus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Setelah dia menyelamatkan orang berdosa, selamatkan aku, dan membuat aku menjadi muridnya. Ya Tuhan, aku mengasihimu Tuhan Yesus. Aku mengasihimu Tuhan. Pasti, saya tanpamu aku tidak bisa hidup Tuhan. Begitu Petrus akan berubah. Kepada Anda juga sama. Jika Anda berpikir Yesus yang mati untuk Anda semua, dengan kata apa kita dapat menyaksikan kasih-Nya kepada Anda? Jika Anda merasa kesedihan sekarang ini, tapi jika Anda semua orang yang sudah dibenarkan, diselamatkan, kita semua mempunyai hati yang mengasihi Yesus yang besar. Tapi setelah menanam di bawah tanah dan hanya mengeluarkan kesedihan, kesulitan, kita merasa sulit. Tapi seperti yang Tuhan kerjakan kepada Petrus, Tuhan kerjakan di dalam hati kita untuk membesarkan berkat yang kita terima oleh Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Pasti Anda akan menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Kepada mereka yang berada di dalam keputusasaan, itu tidak berarti mereka tidak mempunyai berkat Tuhan. Kepada yang mereka bersyukur, tidak berarti mereka tidak mempunyai kesulitan. Tapi kasih karunia besar sekali dapat menutupi semua kesulitan kita. Dia sudah memberi kasih yang menutup semua segala kesulitan.
dan telah mengampun semua dosa kita yang jahat. Haleluya! Sebab itu kami mengasihi Tuhan. Kadang kita mempunyai pikiran-pikiran yang lain, kadang merasa sedih, keputus asa bagi Tuhan, kecewanya. Tapi seperti Tuhan membesarkan hati baru kepada Petrus, seperti begitu di dalam hati kita juga ada yang baik, ada yang tidak baik. Seperti Petrus, ada yang menyangkal Yesus dan mengasihi Yesus. Tapi Tuhan mengeluarkan Petrus mengasihi Yesus biar Petrus menjadi hamba Tuhan yang besar. Dia menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh di depan bait Allah dan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Sampai sekarang melalui ibadah kita ini, pujian ini, dan melalui Alkitab, Tuhan telah menyatakan dan membesarkan hati kita yang mengasihi Dia. Kepada mereka terus terima pikiran-pikiran negatif, manusiawi akan meninggalkan gereja. Tapi sering kita bersekumu, berpikir tentang Yesus dan menyaksikan terima kasih yang kita terima bagi Yesus. Dan pada saat hati kita penuh dengan karunia Yesus, barang siapa Anda akan menjadi hamba Tuhan yang berkuasa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang kudus, Engkau mengasihi kami dan selamatkan kami. Setiap hari kami memuji Tuhan dan kami berterima kasih Engkau membuat kami bisa memuji-Mu dan bergembira-Mu. Tolong memberkati seluruh jemaat dan biar jemaat-jemaat penuh dengan kasih dunia yang kami terima seperti Petrus. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.